Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini kita akan membahas mengenai adab ketika kita berdoa, teman-teman. Apa alasan kita semua itu berdoa? Alasan yang paling utama ketika kita berdoa kan ingin agar doa yang kita panjatkan itu dikabulkan. Lalu ketika kita ingin doa itu dikabulkan, apa yang kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah meng-cancel doa kita. Artinya apa? Artinya itu jangan pernah kita menolak atau kita tidak yakin atas apa yang kita doakan pada diri kita sendiri itu. Misalnya seperti ini, teman-teman. Kita menginginkan uang 1 miliar, misalnya seperti itu. Padahal kita saat ini itu berposisi sebagai, misalnya tidak usah jauh-jauh ke lembah yang paling dasar. Kita misalnya berposisi sebagai seorang PNS misalnya. PNS gajinya misalnya rata-rata 5 juta sampai 10 juta. Lalu sampai kapan untuk bisa memiliki uang 1 miliar? Nah, ini kadang kita gagal dalam berdoa itu karena diri kita sendiri. Karena kita meng-cancel doa yang kita panjatkan sendiri. Terkadang kita ragu atas doa-doa kita. Kita tidak yakin atas doa-doa kita. Kalau kita bilang, saya ingin meminta uang 1 miliar, dari mana uangnya? Kita gaji hanya 5 juta misalnya. Lalu uang sebanyak itu kita kumpulkan berapa tahun? Misalnya dalam 1 tahun kita bisa mengumpulkan sekitar 100 juta. Berarti dalam waktu 10 tahun kita baru bisa mendapat 1 miliar. Apakah harus dengan cara kita berhutang? Nah, seperti itu. Kadang hal-hal seperti ini, keraguan seperti ini yang kadang bisa meng-cancel doa kita. Untuk teman-teman semua, jangan pernah meng-cancel doa kita. Apapun alasannya, apapun yang terjadi itu jangan pernah meng-cancel. Biarkan Tuhan yang mengatur atau Tuhan yang merealisasikan doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Bagaimana caranya? Biar Allah yang mengatur. Itu adalah adab yang pertama dalam berdoa, yaitu meyakini apa yang kita minta, meyakini apa yang kita doakan. Terus yang kedua adalah jangan lelah dalam berdoa. Kita ketika meminta, ulang-ulang doa itu. Kalau perlu, tulis redaksi yang sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Misalnya, saya ingin uang 1 miliar. Saya sudah dapat uang 1 miliar. Terima kasih ya Allah, saya sudah mendapatkan uang 1 miliar. Padahal kenyataannya saat ini kita belum memiliki uang tersebut. Tapi ketika kita mengulang-ulang doa itu, kita terus memanjatkan doa itu, seolah-olah doa itu akan memberikan afirmasi atau diri kita akan menjadi magnet untuk mengabulkan doa tersebut. Karena di dalam jiwa manusia, di dalam diri manusia itu ada sebuah medan magnet, teman-teman. Yang ketika kita mengencangkan pola pikir kita, mengencangkan sugesti kita, maka apa yang kita sugestikan itu akan tertarik kepada diri kita. Akan tetapi, jika kita melepaskan hal itu semua, maka itu akan lepas atau akan melemah. Seperti itu. Makanya, terus ulang-ulang sehingga medan magnet itu akan semakin besar dan semakin kencang. Terus yang ketiga, adab dalam berdoa adalah melembutkan suara. Ketika kita melembutkan suara dengan lirih, kita merendahkan diri, bukan dalam artian merendahkan diri kepada manusia lain, bukan. Ini merendahkan diri kepada Tuhan kita, Tuhan yang memiliki segalanya. Kita merendahkan diri, kita melembutkan suara. Maka dengan kata lain, Tuhan itu akan memberikan welas asihnya, memberikan rahman dan rohimnya kepada kita semua. Jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan cara ini. Yang pertama adalah yakin, yang kedua diulang-ulang, yang ketiga adalah sopan santun. Sopan santun ini adalah merendahkan
dan bertutur dengan lembut. Bagaimana jika ada orang yang meminta terus permintaannya itu kasar? Pastikan kita semua akan sebel atau benci dengan dia. Oke, seperti itu teman-teman, itu adalah 3 cara dalam berdoa. Semoga kita diberikan jalan, kemudahan, tercapai apa yang menjadi hajat-hajat kita. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.